wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil analisis penggunaan EYD pada brosur Inklusif. Tugas ini untuk memenuhi tugas akhir semester mata kuliah Bahasa Indonesia. Sebelumnya, perkenalkan terlebih dahulu, saya Ayu Bilarasati. Saya Resti Ferry Pratiwi. Saya Arnella. Saya Ini Febrianti. Saya Amanda Sapitri Femina. Selamat menyaksikan. Pendahuluan. Latar belakang ejaan yang disempurnakan adalah tata bahasa dalam bahasa Indonesia yang mengatur penggunaan bahasa Indonesia dalam tulisan, mulai dari pemakaian dan penulisan huruf kapital dan huruf miring, serta penulisan unsur serapan. Menurut Wirjo Soedarma, ejaan ialah aturan lukisan bunyi ucapan. Ejaan suatu bahasa tidak saja berkisar pada persoalan bagaimana melambangkan bunyi-bunyi ujaran serta bagaimana menempatkan tanda baca dan sebagainya, tetapi juga meliputi hal-hal seperti bagaimana memenggal suatu kata, bagaimana menggabungkan unsur-unsur kata, baik kata dasar dengan imbuhan maupun kata dengan kata. Bagaimana cara memisahkan unsur-unsur kata itu pada akhir suatu baris. Jika kata-kata tersebut tidak cukup ditulis dalam satu baris, brosur adalah alat pemasaran yang digunakan untuk mengiklankan produk, layanan, atau kampanye tertentu. Tujuan utama brosur adalah untuk memperluas pengetahuan pembaca tentang satu topik tertentu. Brosur adalah buklet kecil atau kertas lipat yang memberikan detail singkat tentang apa yang dipromosikan. Brosur banyak tersedia di berbagai instansi seperti puskesmas dan rumah sakit. Penulisan pada sebuah brosur seperti penggunaan huruf, penulisan kata, dan penggunaan tanda baca masih banyak terdapat kesalahan. Oleh karena itu, pemilihan analisis brosur karena untuk mendeskripsikan cara penggunaan huruf, penulisan kata, dan penggunaan tanda baca yang baik dan benar sesuai dengan EYD. Rumusan masalah. Adapun rumusan masalah berdasarkan latar belakang sebagai berikut. 1. Bagaimanakah penggunaan huruf pada brosur tuberkulosis? 2. Bagaimana penulisan kata pada brosur tuberkulosis? 3. Bagaimana penggunaan tanda baca pada brosur tuberkulosis? C. Tujuan. Adapun tujuan pembuatan makalah ini berdasarkan rumusan masalah sebagai berikut. 1. Mendeskripsikan penggunaan huruf pada brosur tuberkulosis. 2. Mendeskripsikan penulisan kata pada brosur tuberkulosis. 3. Mendeskripsikan penggunaan tanda baca pada brosur tuberkulosis. Kajian teori penggunaan huruf. Penulisan huruf adalah salah satu aspek penting dalam bahasa Indonesia. Penulisan huruf yang baik dan benar dapat mengaruhi makna, kualitas, dan kesan dari sebuah teks. Penulisan huruf seperti huruf kapital, huruf miring, dan huruf tebal. Huruf kapital adalah suatu huruf yang berukuran lebih besar dan berbentuk khusus. Huruf miring adalah yang bercetak miring atau dalam terminologi tipografi disebut italik. Huruf tebal adalah gaya penulisan yang digunakan untuk mempertegas atau memberi penekanan pada teks atau kata-kata tertentu dalam sebuah dokumen atau tulisan. Penulisan kata. Penulisan kata adalah proses atau cara menulis yang mempertimbangkan unsur bahasa yang diucapkan atau dituliskan sebagai wujud kesatuan perasaan dan pikiran yang dapat digunakan dalam berbahasa sesuai ejaan yang disempurnakan. Penulisan kata seperti penulisan kata berimbuhan, penulisan gabungan kata, dan penulisan bentuk ulang. Penulisan kata berimbuhan dilakukan serangkai dengan bentuk dasarnya. Penulisan gabungan kata, unsur gabungan kata yang lazim disebut kata majemuk. Kata tersebut termasuk istilah khusus yang ditulis terpisah. Penulisan bentuk ulang, aturan penulisan kata ulang ditulis dengan menggunakan tanda hubung di antara unsur-unsurnya. Penggunaan tanda baca. Tanda baca merupakan simbol dalam ejaan. Penggunaan tanda baca berfungsi untuk menjaga keefektifan
Komunikasi. Setiap tanda baca dapat mengartikan apakah sebuah kalimat tersebut kalimat tanya, kalimat perintah, ataupun kalimat deklaratif. Contoh tanda baca seperti titik, koma, titik dua, petik, dan tanda seru, tanda tanya, dan tanda lain-lain. Bab 2 Pembahasan A. Penggunaan huruf. Hasil analisis penggunaan huruf pada brosur tuberkulosis terdapat 13 kesalahan penulisan. Kesalahan penggunaan huruf terletak pada huruf kapital dan miring. Ada 11 kesalahan penggunaan huruf kapital, ada 2 kesalahan penggunaan huruf miring. Ada 11 kesalahan penulisan huruf kapital. Pertama, kata bagaimana penularan TBC. Huruf P pada kata penularan seharusnya tidak menggunakan huruf kapital. Kedua, kata bila Anda mengalami. Kata tersebut seharusnya tidak menggunakan huruf kapital karena bukan merupakan kalimat. Ketiga, kata batuk berdahak terus-menerus lebih dari huruf B, B, T, M, I, dan D. Pada kata batuk berdahak terus-menerus lebih dari seharusnya tidak menggunakan huruf kapital karena bukan merupakan kalimat. Keempat, kata batuk bercampur darah. Huruf B pada batuk seharusnya tidak menggunakan huruf kapital karena bukan merupakan kalimat. Kelima, kata sesak nafas dan nyeri dada. Huruf S dan N pada kata sesak dan nyeri tidak menggunakan huruf kapital karena bukan merupakan kalimat. Keenam, kata menjemur. Huruf M pada kata menjemur seharusnya tidak menggunakan huruf kapital karena bukan merupakan kalimat. Ketujuh, kata dan. Huruf D pada kata dan seharusnya tidak menggunakan huruf kapital karena bukan merupakan kalimat. Kedelapan, kata nafsu makan menurun. Huruf N pada kata nafsu seharusnya tidak menggunakan huruf kapital karena bukan merupakan kalimat dan ditulis menggunakan kata dasar nafsu. Kesembilan, kata berkeringat. Huruf B kata-kata berkeringat seharusnya tidak menggunakan huruf kapital karena bukan merupakan kalimat. Kesepuluh, kata demam. Huruf D pada kata demam seharusnya tidak menggunakan kata kapital karena bukan merupakan kalimat. Ke-11, kata berat. Huruf B pada kata berat seharusnya tidak menggunakan huruf kapital karena bukan merupakan kalimat. Ada 2 kesalahan penulisan huruf miring. Pertama, kata Mycobacterium tuberculosis. Kata Mycobacterium tuberculosis seharusnya ditulis miring karena berbahasa asing. Kedua, kata blister. Kata blister seharusnya dimiringkan karena merupakan bahasa asing. B. Penulisan kata. Hasil analisis penulisan kata pada brosur tuberkulosis terdapat 4 kesalahan penulisan. Kesalahan penulisan kata terletak pada gabungan kata, kata berimbuhan, pemenggalan kata, dan kata dasar. Ada 1 kesalahan penulisan gabungan kata, ada 1 kesalahan penulisan kata berimbuhan, ada 1 kesalahan penulisan pemenggalan kata, ada 1 kesalahan penulisan kata dasar. Pertama, kata sapu tangan. Kata sapu tangan seharusnya ditulis serangkai dengan berupa gabungan kata. Kedua, kata meludahlah. Kata meludah seharusnya ditulis serangkai dengan imbuhan lah karena serangkai dengan kata meludah. Ketiga, kata penyakitnya. Pemenggalan kata penyakitnya yang benar adalah penyakitnya. Keempat, kata tisu. Kata tisu seharusnya ditulis tisu. C. Penggunaan tanda baca. Hasil analisis penggunaan tanda baca pada brosur tuberkulosis terdapat 7 kesalahan penulisan. Kesalahan penggunaan tanda baca terletak pada tanda titik, tanda koma, tanda titik da, tanda petik, tanda elipsis, tanda hubung. Ada 1 kesalahan penggunaan tanda baca titik. Ada 1 kesalahan penggunaan tanda baca koma, ada 2 kesalahan penggunaan tanda baca titik 2, ada 1 kesalahan penggunaan tanda baca petik, ada 1 kesalahan penggunaan tanda baca elipsis, ada 1 penggunaan tanda baca petik. Pertama, gerakan keluarga menuju Indonesia bebas tuberkulosis. Kalimat tersebut seharusnya tidak menggunakan tanda petik karena tanda kutipan langsung. Kedua,
Batuk, bersin, dan berbicara. Penulisan batuk, bersin, dan berbicara seharusnya menggunakan tanda baca koma karena berupa rincian. Ketiga, penyakit tuberkulosis paru, penulisan tanda baca titik. Dua, seharusnya tidak diletakkan di akhiri kalimat. Keempat, guna-gunaya. Penggunaan tanda baca elipsis digunakan untuk kalimat yang rumpang. Kelima, obat. Penulisan tanda baca titik 2 seharusnya tidak diletakkan di akhir kalimat. Keenam, 24 Maret, hari. Seharusnya tidak menggunakan tanda hubung, tetapi menggunakan tanda pisah. Ketujuh, penulisan kalimat seharusnya diakhiri dengan tanda titik. Seperti pada kalimat jika sulit minum obat boleh ditelan satu persatu, akan tetapi harus dalam waktu 2 jam. Penutup A. Kesimpulan. Hasil analisis penggunaan huruf pada brosur tuberkulosis terdapat 13 kesalahan penulisan. Kesalahan penggunaan huruf terletak pada huruf kapital dan miring. Ada 11 kesalahan penggunaan huruf kapital, ada 2 kesalahan penggunaan huruf miring. Hasil analisis penulisan kata pada brosur tuberkulosis terdapat 4 kesalahan penulisan. Kesalahan penulisan kata terletak pada gabungan kata berimbuhan, pemenggalan kata, dan kata dasar. Ada 1 kesalahan penulisan gabungan kata, ada 1 kesalahan penulisan kata berimbuhan, ada 1 kesalahan penulisan pemenggalan kata, dan ada 1 kesalahan penulisan kata dasar. Hasil analisis penggunaan tanda baca pada brosur tuberkulosis terdapat 7 kesalahan penulisan. Kesalahan penggunaan tanda baca terletak pada tanda titik, tanda koma, tanda titik 2, tanda petik, tanda elipsis, dan tanda hubung. Ada 1 kesalahan penggunaan tanda baca titik, ada 1 kesalahan penggunaan tanda baca koma, ada 2 kesalahan penggunaan tanda baca titik 2, ada 1 kesalahan penggunaan tanda baca petik, dan ada 1 kesalahan penggunaan tanda baca elipsis, dan ada 1 kesalahan penggunaan tanda baca petik. B. Saran. Penulis brosur diharapkan dapat menerapkan kaidah-kaidah penggunaan huruf, penulisan kata, dan penggunaan tanda baca yang sesuai dengan aturan EYD yang telah ditentukan. EYD atau ejaan yang disempurnakan merupakan pedoman penulisan untuk ejaan bahasa Indonesia. Pembaca akan lebih mudah memahami isi dari brosur tersebut, yang mungkin nantinya dapat dijadikan sebagai pedoman untuk brosur di masa yang akan datang. Penulisan menggunakan EYD dengan benar seperti menggunakan tata bahasa yang baik, tanda baca, huruf kapital, dan lain sebagainya, maka maksud dan tujuan dari penulis dapat tersampaikan secara jelas kepada pembaca. Selanjutnya pertanyaan kelompok. Pertanyaan pertama dari Yulira Nikitami dari kelompok 3. Apakah menurut kalian peran EYD dalam meningkatkan kualitas penulisan sangat penting? Jawaban kelompok kami, menurut kami penting karena penggunaan yang konsisten dan benar dari EYD akan meningkatkan kualitas dan keseragaman brosur serta memudahkan pembaca memahami dan menilai makna dari brosur tersebut. Pertanyaan kedua dari Mesia Laura kelompok 1. Pertanyaannya, apa yang terjadi jika terdapat kesalahan dalam penggunaan tanda baca? Jawaban dari kami, apabila penggunaan tanda baca terdapat kesalahan, maka sebuah tulisan akan sulit untuk dipahami, sehingga makna kalimat tidak bisa disampaikan dengan baik dan benar kepada pembaca. Oke, sekian hasil presentasi tentang penggunaan EYD pada brosur tuberkulosis dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata dan kurangnya penjelasan dari kelompok kami. Sekian, terima kasih. Dadah.